Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan P-Network step by step. Dan di sini dalam layar rekan-rekan sudah mulai terlihat ya. Ini adalah salah satu event barter yang ada di negara Cina berupa barter emas. Ini cukup mantap dan sangat menarik sekali. Jadi di sini selama fase enclose mainnet, di sini banyak sekali ya terjadi semacam barter-barter yang ada terutama dari berbagai mancanegara, dan nanti kita akan coba cek and recheck, akan mengulas seberapa banyak dan seberapa besar transaksi yang terjadi ya, terutama selama fase enclose mainnet. Jadi silahkan disimak sampai akhir. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Nah, di sini juga ada salah satu dokumentasi sebuah transaksi selama fase enclose mainnet yang ada di negara Indonesia. Kerja bagus yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu juga cukup lumayan menarik sekali ya dalam menanggapi semacam pergerakan perkembangan P-Network perdagangan dengan menggunakan CoinPi. Terkhusus di sini Kortim juga sempat memberikan semacam informasi yang lebih rinci ya, yaitu adalah melalui program P-Power. Jadi ada di dalam website resmi mainpi.com di bagian yang paling terakhir ya, itu juga sudah admin bahas tentang daripada perdagangan dengan menggunakan CoinPi, yaitu P-Power program yang langsung diusulkan atau langsung digagas oleh pihak Kortim, yaitu kita bisa melakukan semacam perdagangan dengan menggunakan CoinPi ya selama fase enclose mainnet. Seberapa banyak transaksi yang terjadi ya selama fase enclose mainnet? Nah, di sini kita tinggal cek and recheck saja. Kemudian apakah rekan-rekan sudah berhasil untuk melakukan semacam barter ya selama fase enclose mainnet? Bagi yang sudah barter ya silahkan tulis dalam kolom komentar agar para pionir-pionir semuanya itu juga bisa mengetahui ya tentang pergerakan perkembangan P-Network yang cukup mantap sekali, yang digadang-gadang itu akan open mainnet kurang lebih 2024. Nah, di sini juga disebutkan saya juga menyukai komunitas P-Network Indonesia, kerja yang bagus memberdayakan Picoin. Nah, bagaimana dengan pendapat rekan-rekan ya, bisa tulis saja dalam kolom komentar. Di sini untuk warga negara Indonesia akan sangat bahagia sekali di masa yang akan depan atau masa yang akan datang dengan CoinPi di dalam dompetnya. Ada banyak pejabat pemerintah yang menjadi pemimpin P-Network. Jadi disebutkan di sini mungkin ya untuk Indonesia sendiri cukup unik sekali ya. Mungkin banyak sekali kalangan pejabat yang justru memiliki CoinPi yang sangat banyak sekali karena memang rajin untuk mereferensikan atau mengundang teman, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian di sini admin ambil informasi ini dari Twitter P-Live ya. Rekan-rekan juga bisa untuk mengunjungi secara mandiri. Jadi ada sumber-sumber yang admin coba sertakan untuk rekan-rekan semuanya. Disebutkan di sini juga ada ya. Nah, di sini halo 10 juta pionir. Silakan terus sebarkan Bitcoin ke orang-orang di seluruh dunia dengan membagikan dan juga memposting tentang project P-Network. Jadi dengan rekan-rekan itu memposting ya, itu juga bisa mempengaruhi penambangan rekan-rekan dengan cara mengundang teman untuk bisa menghasilkan pundi-pundi CoinPi yang lebih banyak lagi ya. Siapa tahu nanti ketika listing open mainnet dan harganya itu $300 saja ya, rekan-rekan akan JP Coin atau JP. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam transaksi di Korea Selatan ini juga mendapat perhatian yang cukup unik ya, selain daripada perkembangan di Cina yang cukup masif dengan harga GCV yang sangat terkenal sekali. Di Korea Selatan itu juga cukup terkenal ya untuk transaksi yang terjadi bahkan dengan menggunakan alat-alat canggih scan kode barcode. Meskipun harganya itu seperti yang ada di CMC ya, kurang lebih ya di kisaran $33 atau sekitar Rp500.000 untuk satu CoinPi di negara Korea Selatan. Nah, di sini juga banyak sekali ya semacam dokumentasi yang ada di Korea Selatan tentang kita bisa melakukan semacam barter peer-to-peer selama fase enclose mainnet. Nah, di sini juga ada semacam toko-toko yang menyediakan barang bisa dibarter dengan menggunakan CoinPi. Nah, seperti berikutnya rekan-rekan, salah satunya itu juga ada restoran. Di sini juga ada restoran yang bisa kita membeli ya dengan menggunakan CoinPi. Ini cukup mantap dan cukup menarik sekali. Jadi langsung gerak cepat secara realistis ya yang ada di negara Korea Selatan. Nah, di sini juga ada semacam simbol. Intinya di sini kalau kita lihat pergerakan dan perkembangan P-Network di Korea Selatan ya selama barter and enclose mainnet cukup menarik perhatian seluruh dunia ya, terutama pionir-pionir yang ada. Dan yang ada di Indonesia sekali lagi di sini berupa event-event barter seperti bazar-bazar ya. Kurang lebih ya seperti itu. Nah, di sini juga ada banyak sekali ragam tentang daripada dokumentasi ya. Kita juga bisa melihat daripada di India. Di India juga banyak sekali transaksi yang terjadi selama enclose mainnet dan mereka juga melakukannya dengan cukup bagus ya. Nah, di sini adalah pionir dari negara India atau Prindavan
dengan ciri khas ada seperti sorban ya di kepalanya. Nah, di sini adalah salah satu dokumentasi pionir dari negara India yang mencoba melakukan penambangan dan juga melakukan transaksi barter and close mainnet. Sekali lagi di sini dokumentasi semacam ini ya, ini adalah sebagai bentuk penguatan bukti bahwa P-Network itu bersifat terdesentral dan tidak tersentralisasi. Rekan-rekan bisa melakukan penambangan, baik rekan-rekan itu berada di pelosok ataupun berada di perkotaan ataupun berada di negara manapun, itu bisa mengakses P-Network selama ada koneksi internet. Kemudian di sini untuk kontribusi daripada Korea Selatan sekali lagi ya cukup menarik sekali ya. Bahkan di sini admin juga sempat membahas ya untuk informasi yang satu ini berkaitan dengan salah satu pemimpin daripada pionir di Korea Selatan, yaitu Ang Dong-soo. Nah, di sini untuk Ang Dong-soo itu juga bisa dikatakan mendirikan semacam perusahaan nirlaba di Korea Selatan ya. Kemudian pada tanggal 29 November kemarin juga ada semacam pertemuan forum terkait dengan ekosistem P-Network ya, yang diikuti oleh banyak sekali ahli-ahli. Nah, di sini ada sekitar 250 peserta. Kemudian di sini Korea Selatan juga mempersiapkan buku P-Network ya dengan harga 1,6 Pi. Nah, ini cukup mantap dan menarik sekali. Jadi kita bisa melihat ya pergerakan dan perkembangan P-Network itu cukup lumayan masif sekali dari berbagai mancanegara dengan cara yang realistis ya. Jadi langsung praktek, langsung melakukan transaksi, dan juga ada semacam buku untuk mengedukasi. Kemudian di sini mungkin banyak sekali ya rekan-rekan kita semuanya di berbagai penjuru dunia ataupun bahkan di Indonesia yang tidak percaya bahwa satu koin P itu bisa bernilai 4,7 miliar atau bisa dikatakan ya memiliki harga sekitar 10 dolar saja. Kemudian di sini secara lebih masif ya. Nah, kemudian di sini ketika P-Network itu memiliki nilai atau harga kurang lebih 33 dolar ya ketika listing ya, rekan-rekan akan mendapatkan jet point. Kemudian seiring masifnya berita-berita mengenai P-Network ya, tentu juga banyak sekali yang dulu tidak percaya sekarang sudah beralih dan ikut melakukan penambangan. Tapi mereka mendapatkan koin yang jauh lebih sedikit daripada pionir yang melakukan penambangan di awal. Nah, di sini ada kehidupan anti-Pi yang memiliki 3 tahap. Yang pertama, mereka memang meragukan proyek tersebut dan tidak mempercayainya. Kemudian yang kedua, di sini mereka kemudian belajar sedikit demi sedikit dan juga mengkritik proyek tersebut dengan memutuskan untuk tidak melakukan penambangan. Dan akhirnya mereka mengeluarkan uangnya sendiri untuk mencari cara membeli koin Pi, menggunakan barang untuk ditukar dan pergi ke dalam bursa untuk membeli agar bisa menyimpan banyak koin Pi. Intinya di sini bagi rekan-rekan yang melakukan penambangan ya, selalu klik tombol petir jedar-jedar dan tinggal nantikan saja menuju open mainnet ketika rekan-rekan memiliki banyak koin. Dan nanti ketika listing ya, sama halnya kasusnya itu Bitcoin yang dulu tidak dilirik orang dan bahkan menganggap itu tidak ada nilai atau harganya. Kemudian banyak sekali ya yang skeptis terhadap Bitcoin, kemudian bahkan juga ada yang menjual 10.000 Bitcoin hanya untuk satu pizza yang terkenal dengan nama Pizza Lazo. Kemudian apa yang terjadi sekitar 5-10 tahun kemudian, Bitcoin berubah menjadi harga yang tidak masuk akal, menembus ratusan juta rupiah. Bahkan sampai saat ini masih stay tune, masih terus bertahan di angka ratusan juta rupiah. Bahkan saat ini sedang mengalami kenaikan ya, kurang lebih di kisaran harga 500 juta rupiah untuk satu koin Bitcoin. Kemudian di sini apakah P-Network akan menyamai Bitcoin atau bahkan mendekati atau bahkan bisa melampaui Bitcoin? Silahkan tulis pendapat rekan-rekan dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.